Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, mahasiswa semester 4 program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kurikulum. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu yang namanya kurikulum? Jadi, kurikulum itu sendiri adalah sebuah program yang terencana dan menyeluruh secara tidak langsung menggambarkan manajemen pendidikan suatu bangsa, sehingga secara tidak langsung memegang peran serta strategis dalam kemajuan dalam dunia pendidikan di dalam suatu negara. Nah, konsep dasar kurikulum ini, ini ada beberapa. Jadi konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, dan juga bervariasi dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Nah, menurut pandangan yang lama, kurikulum ini merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Nah, konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sebagai sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Menurut Strisno ada 3 macam atau 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum substansi. Kurikulum itu sebagai substansi, kemudian ada kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Konsep kurikulum ini dapat dilihat dalam artian sempit dan artian luas, di mana dalam artian sempit yaitu sebagai mata pelajaran dan materi ajarnya atau kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kalau dari segi luas, dari kita lihat segi luasnya yaitu sebagai pengalaman belajar atau learning experiences peserta didik yang direncanakan baik yang memperoleh dari sekolah yang memberikan nilai generasi masa lalu atau pengalaman di sekolah dan di luar sekolah dalam memecahkan berbagai problem masyarakat atau kurikulum sebagai rekonstruksi sosial. Nah, berikutnya ini ada beberapa asas yang pertama. Jadi, asas dan landasan itu hampir sama. Jadi di sini ada asas filosofis, asas sosiologis, asas psikologis, dan asas organisatoris. Di mana asas filosofis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada falsafah bangsa, falsafah lembaga, dan falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Kemudian ada asas sosiologis. Jadi asas sosiologis ini berperan penting dalam mengembangkan kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum mencerminkan keinginan, terus kemudian cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada asas psikologis, di mana kontribusi psikologis ini terhadap studi kurikulum menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu memberisikan berbagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Dan yang terakhir ada asas organisatoris, di mana asas organisatoris atau organisasi bahan dan kurikulum juga harus diperhatikan. Jadi ada 3 hal utama dalam asas organisatoris. Yang pertama yaitu tujuan bahan pembelajaran, sasaran bahan pembelajaran, serta pengorganisasian bahan. Nah, jadi nggak lengkap kita bahas asas, bahas konsep kalau tidak ada komponen dari kurikulum itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada tujuan belajar atau tujuan pembelajaran. Jadi komponen ini bertujuan supaya apa? Hubungan ini supaya berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Kemudian isi pembelajaran, yaitu 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam ini, yaitu ada tujuan bahan pelajaran, sasaran bahan pelajaran, pengorganisasian bahan. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu berhubungan dengan implementasi kurikulum disusun untuk mencapai tujuan tertentu, meliputi kayak misalnya rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Terus selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran, di mana melalui kegiatan evaluasi ini dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Jadi evaluasi ini tuh melihat efektivitas pencapaian tujuan. Nah, makanya kan
di Indonesia sendiri itu sudah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Nah, hal itu karena adanya evaluasi pembelajaran, jadi sering terjadi pergantian kurikulum, apalagi dari zaman bukan dari zaman sih, apalagi kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang itu mungkin dinilai belum cocok atau mungkin sudah merasa bosan terhadap kurikulum yang kemarin. Nah, untuk selanjutnya ini program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu satu kurikulum pembelajaran yang mengacu pendekatan bakat dan minat. Pada kurikulum ini pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi program MBKM ini disesuaikan oleh bakat dan minat dari pelajar. Nah, kurikulum ini pertama kali diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebagai tindak bentuk dari evaluasi kurikulum 2013. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mendorong mahasiswa atau para pelajar itu menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nanti. Nah, sejak diluncurkan oleh pemerintah, kurikulum ini memiliki harapan besar untuk keberhasilannya. Kenapa dalam kondisi pandemi, perubahan pada sistem pendidikan dengan melibatkan teknologi dan kurikulum yang fleksibel terhadap perubahan zaman. Nah, kemudian kurikulum Merdeka ini, MBKM ini memberikan kebebasan pada suatu pendidikan, guru dan peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, peserta didik ini memiliki kodrat atau bakat alami. Guru sebagai pendidik harus merawatnya sesuai dengan kodrat yang dimiliki peserta didik. Nah, mendidik anak sama dengan mendidik masyarakat. Nah, dalam MBKM ini memberikan pelajaran project based learning, memberikan ruang kepada guru dan peserta didik untuk melihat masalah dalam keseharian, mencoba menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi sekolah ini memberikan inovasi baru dalam segi fasilitas, pembelajaran, kegiatan, serta ekstrakurikulernya. Namun demikian, kurikulum Merdeka Belajar ini baik guru, siswa sekolah ini semua negeri berorientasi pada pengembangan karakter dan budaya Indonesia. Jadi pelaksanaannya pun nggak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi apalagi dalam menumbuhkan kesadaran kepada masing-masing sekolah dalam menerapkan kurikulum mereka lah. Jadi penerapan ini terhadap sekolah-sekolah menjadi tantangan dari kurikulum MBKM. Nah, keberhasilan pilot project supaya memberikan imbas. Jadi sekolah yang terpilih menjadi pilot project, di lain sisi mereka bangga karena dapat dipercaya oleh pemerintah. Jadi kata kunci kesuksesan dari MBKM ini adalah kesadaran sesama. Nah, kurikulum mereka juga itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana kelebihan ini adalah para pelajar dapat berperan aktif dalam mengeksplorasi diri. Nah, kurikulum ini juga
lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya itu ada kekurangan. Jadi ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya itu adalah dinilai belum matang. Hal ini terlihat dari kekurangnya SDM untuk melaksanakan kurikulum. Nah, kemudian menurut saya sendiri, untuk kurikulum MBKM ini baik diterapkan dalam perguruan tinggi, apalagi mahasiswa yang sudah lama terdampak COVID-19, yang banyak menghabiskan waktu belajar itu hanya di rumah dan dengan menatap layar laptop saja. Terus kemudian banyak tugas-tugas kuliah. Nah, mereka juga hampir tidak sama sekali tidak keluar rumah. Nah, sehingga MBKM ini dapat menjadi solusi untuk mahasiswa sekarang agar teori yang didapat ketika pembelajaran itu dapat diterapkan. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa banyak sekali mahasiswa ketika sudah semester tua atau naik dari semester 4 ke 5 itu merasa bahwa mereka itu adalah salah jurusan, gitu. Nah, di kurikulum MBKM ini memiliki sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, ada riset, ada proyek independen dan kegiatan wirausaha, kemudian ada proyek kemanusiaan, asistensi, mengajar di satuan pendidikan dan proyek di desa atau kuliah kerja nyata tematik, serta yang terakhir ini ada dapat memberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot SKS tertentu. Jadi para mahasiswa ini yang berpikiran bahwa mereka salah jurusan jadi mereka dapat belajar di luar program studinya. Seperti ini hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi hal ini tuh untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Terus menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Tetapi kurikulum Merdeka Belajar juga memiliki kekurangan, yaitu persiapan penggunaan kurikulum dinilai belum matang. Jadi MBKM ini bukan sangat cocok, baik diterapkan di dunia perkuliahan karena ada beberapa faktor juga, salah satunya yaitu seperti yang tadi pemikiran para mahasiswa salah jurusan, jadi ini tepat banget. Nah, ada hak belajar 3 semester di luar program studi dapat kita manfaatkan untuk menambah keilmuan kita, tidak hanya di dalam satu bidang prodi, namun dari berbidang prodi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.